Tadi Hariman kita sempat membahas soal ATC ya. Salah satu faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang ingin kami tanyakan adalah Pak, apakah kualitas maupun kuantitas ATC yang ada di Indonesia ini sudah mumpuni? Ya, inilah masalah yang kita hadapi di Indonesia ya. ATC kita butuh sumber daya manusianya itu kita butuh kira-kira 900 orang, baru yang ada 900. Itu 300-an. Baru ada 300-an. Iya, 300, masih 600-an yang kita butuhkan. Yeah. Nah, ini mendidik satu ATC ini adalah tidak ini hari dia jadi besok bisa operasi, tidak. Itu memang dia ada satu rutin turne gitu ya, ditempatin mana-mana baru dia dapat, ibaratnya kalau pesawat terbang itu jam terbang. Nah, di sini yang jam terbang yang sudah ada seperti di Jakarta sini atau di Surabaya yang sudah ini. Terutama di Jakarta ini adalah bandar tersibuk ke-10 di dunia. Ya, semuanya itu yang senior yang sudah ada di situ, yang sudah jam terbangnya udah tinggi. Nah, tapi itu pun kalau kita lihat itu dia juga over capacity Pak Yusman, kalau saya lihat ya apa yang dia kerjain. Over capacity. Over capacity. Nah, kalau Bapak Dudi melihat satu staf ATC kita saat ini mengawasi berapa pergerakan pesawat nih? Saya lihat aja, kita ambil contoh yang Sukhoi. Waktu ada Sukhoi itu kalau salah ada 15 pesawat waktu itu. Dia satu orang mengawasi pergerakan 15 pesawat. Ya. Sehingga waktu itu kalau kita lihat, waktu pilot minta di ini, dia kan juga mesti ngawasi yang lain. Ya, belasan pesawat dan lainnya. Dia juga ada kasih izin terbang ke sana. Dia pikir waktu pilot minta turun, si pesawat itu masih di tempat situ yang dia sudah kasih. Terbukti di tempat lain. Mungkin dia juga sudah lelah lihat yang lain ya Pak Yusman. Ya, itu salah satu contoh. Idealnya berapa? Iya. Idealnya berapa? Satu ATC maksimalnya berapa Pak? Katanya dia bisa sampai 20 juga bisa Pak Yusman. 20 bisa. Kalau dia lebih tenang tuh 5-10. Iya makanya. Tapi dia bisa ini, tapi yang idealnya di bawah itu. Pak Dudi mengatakan bahwa idealnya adalah 900, tapi saat ini yang dimiliki oleh Indonesia baru 300. Ya. Apakah kekurangan angka 600 ini tidak terlalu beresiko Pak untuk penerbangan di Indonesia ini? Saya kira pasti manajemen Airnav sekarang tuh ATC-nya dirubah jadi Airnav. Gini. Supaya lihat historinya. Sebelum tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, itu yang namanya ATC itu ada di 3 institusi. Ada di 4 malahan. Satu di Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, kemudian Kementerian Perhubungan, terus kemudian Bandara Batam sendiri. Nah, jadi 4. Nah, kemudian di dalam amanat undang-undang itu dikatakan bahwa harus Indonesia itu single provider. Jadi karena itu dibentuklah namanya perusahaan umum milik negara, karena dia harus non-profit, menjadi namanya Airnav. Sekarang jadi Airnav tahun 2011, sejak tahun 2011. Nah, ketika dia 2011 itu dilakukan, maka tujuan daripada penyatuan itu adalah satu apa? Modernisasi seluruh radar, modernisasi sarana prasarana, dan kemudian peningkatan manusia bersumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi di sana, yaitu technician-nya. Nah, ketika itu barulah kemudian dilakukan semacam katakanlah kayak audit lah, ternyata kurangnya berapa dan kemudian apa yang kurang dan lain sebagainya. Maka kalau dulu juga ada namanya radar timur dan kemudian radar barat. Nah, sekarang dia mau mencoba yang timur kebetulan sudah dimodernisasi. Karena dulu timur ini selalu ditakutin orang karena dianggap sebagai black star. Jadi radar di sana kurang baik. Jadi karena itu dia waktu zaman saya diprioritaskan untuk diperbarui. Nah, sekarang yang barat nih menurut penjelasan tahun 2013 juga sudah diperbarui. Jadi radarnya sebetulnya sarana dan prasarananya sudah memadai. Nah, sekarang timbul persoalan tentang manusia bersumber dayanya. Nah, ini saya kira pasti di dalam Airnav itu ada pengaturan. Yang sibuk pasti diperbanyak, yang tidak sibuk pasti dikurangi. Yang kita sebut kurang tadi adalah dari 900 itu seluruh Indonesia, dan kemudian pengaturan shift mana yang, karena dia nggak boleh lelah, dia nggak boleh lebih dari 6 jam saya kira juga. Dia harus setiap 6 jam ganti shift, setiap 6 jam ganti shift. Nah, kalau misalnya seorang harus mengurusi tadi seperti yang Pak Dudi bilang 10-15 pesawat gitu kan, ini kan tingkat stresnya juga cukup tinggi. Ini kan juga membahayakan kalau miskomunikasi dengan pilot berbahaya, atau kalau misalnya ada sesuatu yang dibiarkan juga berbahaya. Ini bagaimana pengaturannya kira-kira? Samping itu juga Pak Yusman, kalau saya lihat itu cara pronunciasi bahasa Inggris itu juga salah satu kendala ya.
Nah ini kenapa kalau kita lihat Singapura bisa dapat sekarang ngatur itu juga itu salah satu diantaranya Pak Yusman. Kalau dulu memang ada suatu kita tetapkan ada persyaratan bahwa bahasa Inggrisnya mesti level 4. Jadi maksudnya level 4 begini, untuk memahami setiap kata yang diucapkan. Karena pernah peristiwa kecelakaan di daerah Sumatera Utara di mana dia bilang right, pengertiannya itu adalah berbelok di vectoring ke kanan, tetapi karena caranya dia menjelaskan tuh diperhatikan sebagai right boleh atau oke gitu. Hal semacam begitu yang harus diperbaiki. Itu yang dulu, dan itu hasil dari rekomendasi KNKT. Jadi nanti KNKT itu akan membuat rekomendasi dari penelitian tentang black box apa yang harus diperbaiki. Nah, kembali kepada ATC tadi, memang ATC tadi sekarang ini kalau ditanya apa sih masalah krusialnya? Masalah krusialnya ini adalah sesegera mungkin kita memasukkan agar tenaga yang terampil di sana jauh lebih cepat tambah. Lebih ada cara lain, dan kemudian investasi supaya alat peralatan utamanya yang sudah dianggap kadaluarsa harus segera diganti. Baiklah, sekarang kita akan jeda lagi, nanti kita akan melanjutkan dialog setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di 811 Show.